GBI Ebenezer Simpangan. Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan, pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsus berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emas yang dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat baik kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasan atau keruntuhan di daerahmu. Kau akan menyebutkan tembokmu selamat, dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita akan beribadah di tempat ini. Juga shalom bagi Bapak Ibu yang saat ini ada di rumah. Kita bertemu kembali dalam ibadah di GBI Ebenezer Simpangan Depok. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur ya Tuhan, buat kasih setiamu yang nyata bagi kami setiap hari, buat hal-hal yang luar biasa yang kau berikan bagi kami hari demi hari Tuhan, sehingga kami semakin kagum akan kasih-Mu. Kau Allah kami yang hidup, Kau Bapa yang senantiasa ada bagi setiap kami Tuhan. Kau yang memampukan kami melewati semua masalah yang kami alami hari-hari ini. Dan hari ini kami memberikan hati kami, hidup kami mau memberi yang terbaik Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Karena Kau Allah kami yang luar biasa. Kau adalah kami yang sungguh dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, kami serahkan dari awal hingga akhir ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Bisa tengokkan kirinya, katakan Tuhan Yesus memberkati sambil kita kasih salam apa ya? Salam pandemi. Iya ya, karena dalam kondisi seperti ini kita banyak keterbatasan, tapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Amin. Allah kita luar biasa. Sebab Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Katakan kanan kiri depan belakang, katakan Allah kita dahsyat. Yang lebih keras sampai kedengaran di TV di rumah-rumah ya. Sekali lagi, Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Dialah Allah yang besar. Dia sangat besar dan sungguh besar. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yeay. Dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah.
Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kaulah kami yang dahsyat. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari jemaat Tuhan, pujikan pujian ini, ceritakanlah kemuliaannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya. Amin. Sebab Tuhan dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kaulah kami yang dahsyat. Tiada seperti Engkau ya Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari lebih lagi. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Sorakan haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau luar biasa Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Diberkati tanah, air dan udaranya. Diberkati semua hasil buminya Tuhan. Diberkati bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miana sampai Pulau Rote. Tuhan terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan bangsa kami Tuhan saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 dan berbagai masalah di dalam ekonomi kami.
Kami perkatakan pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi diam, tenanglah. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati bangsa dan negara Indonesia. Amin. Engkau bebaskan bangsa kami Tuhan dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden kami Pak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin wakilnya Tuhan. Dan semua para menteri Indonesia maju. Tuhan, kami berdoa juga untuk DPR, MPR. Kami berdoa untuk TNI, Polri, Tuhan, Densus 88 BIN, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan terus memimpin Presiden kami Tuhan. Apa yang menjadi kebijakan Presiden kami diikuti dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Terima kasih Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan segala roh radikalisme, roh intolerantisme, dan juga pemecah belah energi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan berjaga-jaga atas bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kota Depok Tuhan Yesus. 11 kecamatan, 63 kelurahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk wakil dan juga wali kota Depok Tuhan beserta dengan jajarannya Tuhan. Kami percaya Indonesia, kami percaya Tuhan Yesus Depok dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala pembina kami Bapak Niko Nyoto Rajo dengan keempat wakilnya tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Penyertaan Allah, perlindungan Allah sempurna untuk hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sebagai messenger di Pentakosta ketiga yang bergerak dari Indonesia ke mancanegara dan akan kembali ke Yerusalem. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, penuaian jiwa akan terjadi Tuhan Yesus sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Engkau bangkitkan generasi Yeremia Tuhan, yang penuh dengan Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Engkau dan akan gerak Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di hari Pentakosta ketiga ini Tuhan, kami akan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus, untuk melaksanakan amanat agung Tuhan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk Gembala Rayon 9 kami Bapak Yongkito Pawijoyo dengan kedua dan Pari Nugroho beserta dengan semua gembala-gembala wakil, gembala-gembala ranting dan juga Tuhan Yesus untuk gembala-gembala kul CJIP Tuhan. Segala hikmat yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu. Penyataan perlindungan Allah Tuhan sempurna atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan Yesus Gembala Ebenezer kami Bapak Riki momongan istilah keluarga besar mereka Tuhan. Akan memberkati juga Tuhan Ibu Gembala, wakil Gembala kami Tuhan Yesus, Ibu Rena Tuhan Yesus beserta dengan seluruh keluarganya. Tuhan, penyertaan perlindungan Allah sempurna untuk hamba-hamba-Mu. Segala hikmat yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk kami semua pengerja-pengerja Tuhan Yesus yang ambil bagian Tuhan Yesus dalam ibadah online dan offline ini Tuhan. Terima kasih untuk kehormatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh melayani Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk jemaat yang sudah boleh hadir Tuhan secara online bahkan offline Tuhan. Diberkati pekerjaan mereka, diberkati usaha mereka, diberkati anak-anak mereka Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kebutuhan mereka cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh memberikan persembahan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat berkelimpahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga, kami percaya Tuhan, setiap firman yang disampaikan Tuhan Yesus boleh berasal daripada-Mu Tuhan. Amen. Memberikan kekuatan bagi kami, memberikan penghiburan bagi kami, dan kami percaya Tuhan Yesus firman itu sudah memberikan kesembuhan bagi kami. Amen. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa Israel, biar berkat Allah turun atas bangsa Israel. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar setiap doa-doa yang kami naikkan Tuhan, bukan atas kehendak kami, tapi atas kehendak Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus kekal selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan mengasihi Yesus kita katakan, amin.
Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oh, mohon maaf, saya undang berdiri kembali, kita akan deklarasikan Pentakosta yang ketiga. Baik, sama-sama, 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap hal yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami merasakan tuntunan-Mu, penyertaan-Mu yang nyata bagi kami hari demi hari Tuhan. Engkau memampukan kami untuk kami melewati setiap masalah yang ada hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau akan selalu ada bagi setiap kami. Kau Bapa yang selalu menggandeng tangan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa hari-hari ini tidak akan semakin baik. Tapi kami melihat mujizat-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan sanggup Tuhan melewati semua hal yang ada hari-hari ini Tuhan. Apapun masalah itu, seberapa besar masalah yang kami hadapi, tapi kami punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Kaulah Yesus Kristus Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan, ini pujian kami. Kebaikan-Mu
Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu, pujikan pujian ini. Bila ku melihat apa yang mari kita angkat tangan kita. Katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur. Atas kasih setiamu, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setiamu. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Mari kita mau belajar, bukan melihat apa yang kelihatan, tapi biarlah kita belajar hari-hari ini untuk kita melihat janji Tuhan yang Tuhan janjikan bagi setiap kita. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan katakan, kalau Bapakmu yang di sorga tahu apa yang memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, aku, Bapakmu yang di sorga, tahu apa yang terbaik bagimu. Mari kita datang dengan tangan yang terbuka. Mari kita datang kepada Tuhan. Apa yang hari-hari ini kita alami justru membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Semua hal yang terjadi hari-hari ini itu untuk menunjukkan bahwa Dia Allah yang luar biasa. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Mari kita mau belajar, Bapak Ibu. Dengan semua kejadian ini, Allah ingin kita semakin tahu dan kita semakin mengenal Dia secara pribadi. Ini pesan Tuhan bagi kita semua. Kenalilah Allahmu, kenalilah Bapamu. Masalah demi masalah akan selalu ada. Tapi Bapa mengasihi kita, saudara. Mari kita angkat kedua tangan kita. Katakan, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Atas
bersyukur atas kasih setia. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita angkat suara kita, saudara. Buka suara kita, kita sembah Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Terima kasih, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah kami yang baik, Kau sungguh baik, tiada yang seperti-Mu, Yesus. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Kau Tuhan. Oh, kami bersyukur punya Allah seperti Kau Tuhan. Oh, Kau Allah kami yang hidup, Kau Bapa kami yang baik. Mari lebih dalam kita menyembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah
Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat, lebih lagi ku sembah Kau Tuhan, Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari lebih lagi. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau dahsyat Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Katakan haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi haleluya, 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 haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib
selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Mari terus menyanyi saudara. Bermasmur bagi Tuhan buat kebaikannya. Syarabata karalabata karalabata karalaba. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Syaralabata karalabata karalabata karalababa. Engkau baik Tuhan, bahwasanya kasih setiamu untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami berterima kasih buat anugerah Tuhan yang besar Tuhan. Keberadaan kami karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau kami ada, kami katakan Engkau baik Tuhan. Bahwasanya kasih setiamu untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami. Kami melihat keadaan yang tidak baik Tuhan, tetapi kami tahu tangan Tuhan memegang kami. Engkau menuntun kami, Engkau melingkupi kami Tuhan. Engkau adalah tempat perlindungan kami ya Tuhan. Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu Tuhan. Buat apa yang telah Tuhan kerjakan atas kehidupan kami Tuhan. Atas rumah tangga kami Tuhan. Atas pelayanan, atas pekerjaan. Apapun yang Tuhan sedang percayakan kepada kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kinarata karalabata karababa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan masa depan kami Tuhan. Hari depan kami Tuhan, kami aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di rumah. Kalau mereka sakit ya Tuhan, kami percaya bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan yang sakit saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada keluarga kami yang terpapar oleh virus corona, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kutuki sakit penyakit, kami matikan kuasa sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah mujizat kesembuhan, mujizat kesembuhan terjadi buat umat-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah, yang ada di rumah-rumah sakit ya Tuhan. Ada serbuan kesembuhan, ada ledakan kesembuhan ya Tuhan yang sedang terjadi Tuhan buat setiap orang yang mengasihi-Mu, buat orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya juga hari ini Tuhan, hadirat-Mu Tuhan membawa kemenangan buat setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Dan kami mau katakan kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap apa yang kami perkatakan ya Tuhan. Mazmur 91 itu tergenapi buat kami ya Tuhan. Mazmur 91 menjadi bagian dalam hidup kami. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya yang akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Kami katakan Tuhan, walau 1000 orang rebah di sisi kami Tuhan, dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami Tuhan. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri, dan kami akan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Terima kasih banyak ya Tuhan, sebab Engkau ialah tempat perlindungan kami. Yang maha tinggi telah kami jadikan tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami. Dan itulah
maut tidak akan mendekat kepada kemah-kemah kami. Sebab kami percaya Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan kepada kami untuk menjaga jalan di segala jalan-jalan kami Tuhan. Mereka akan menatang Engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami akan menginjak singa dan ular tedung. Kami akan melangkahinya ya Tuhan. Sungguh Tuhan kami percaya, hati kami melekat kepadamu Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkannya. Tuhan akan membentenginya. Sebab kami mengenal namamu ya Tuhan. Amin. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bila kami berseru, bila kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan menjawab kami. Tuhan akan menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan kami dan memuliakan kami. Dan akhirnya kami akan katakan ya Tuhan, dengan panjang umur Tuhan akan menyertai kami. Dan Tuhan akan perlihatkan kepada kami keselamatan yang datang daripada Tuhan. Mari yang percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. 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 Shalom saudara, pada Voice Adventakos hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa.
Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Kristus. Berikut adalah pengumuman dari Gereja GBI Ebenezer Simpangan dalam sepekan. Bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, konseling, dan pelayanan lainnya, dapat menghubungi kami di chat WhatsApp dengan nomor 0851 5600 1918. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan, atau ucapan syukur, dapat mentransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 765-094-7317 atau dapat scan QR barcode berikut ini. Mari bergabung dan bertumbuh dalam Community of Love atau KUL. KUL Yeremia, KUL DM, KUL Pits, KUL Simpangan, KUL Jati Jajar, KUL Yukawi, KUL Metal, KUL Sisifik, KUL Mahanaim, KUL Harmoni, KUL Depok Dalam, KUL Sukatani New. Di dalam KUL, kita akan menemukan keluarga baru, berbagai kesaksian, dan saling menguatkan. Bagi yang rindu untuk bergabung KUL, dapat menghubungi pengerja atau hubungi Bapak Joko di nomor 0812 8173 9288. Ayo gabung KUL. Bagi jemaat yang ingin menabur dalam pelayanan diakonia ataupun orang tua asuh, dapat menghubungi Ibu Maya di nomor telepon 0819 3201 2008. Shalom, nama saya Angelina Putri Cia Tondang, anak sekolah minggu GBI Simpangan Depok. Saya mengucapkan terima kasih buat orang tua asuhku yang telah membantu kebutuhan sekolahku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, amin. Pelayanan baptisan akan diadakan setiap minggu ketiga. Info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak David Yohanes di nomor
0812 7490 0124. Jangan lewatkan program gereja kita setiap minggunya di hari Kamis ataupun Jumat melalui channel YouTube GBI Ebenezer Simpangan. Shalom, oleh kasih dan anugerah Tuhan, Rayon 9 Depok diberi kesempatan untuk membuka gereja baru di Desa Cindaga, Banyumas, Jawa Tengah di tengah pandemi ini, di mana gedung gereja dan jemaat sudah ada. Kami akan membangun rumah misi dan pastori dengan tanah yang ada 8 x 11 meter untuk utusan misi yang datang rutin melayani di sana. Kami percaya bila semua unity menabur, rumah misi dan pastori akan terwujud, sehingga jemaat GBI Cindaga akan terlayani dengan baik. Dengan doa, daya, dan dana yang Bapak Ibu tabur akan mempercepat penyelesaian amanat agung. Seperti ketaatan Ishak kepada Allah dalam menabur di tengah kelaparan dan Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Demikian doa kami semua yang menabur akan menerima berkat yang sama. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Halo teman-teman, aku mengajak teman-teman semua untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu GBI Ebenezer Simpangan. Teman-teman dapat mengikuti ibadah live streaming dengan klik link di bawah ini ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke friends, happy Sunday. God bless you. See you. Bye. Demikian info sepekan yang dapat kami sampaikan. Let's rise, shine, and impact. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Ini penyembahan kami bagimu ya Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kehadiranmu, ku rasakan kasih setiamu, ku rasakan kebaikanmu di sepanjang hidupku. Kau lebih dari segalanya, emas, perak, dan permata tak bisa menggantikanmu Yesus. Kau mulia, Kaulah detak jantungku, hembusan nafasku, darahmu mengalir di tubuhku. Ku milikmu dan kau milikku. Tak terukur besar kuasa-Mu, tak terukur kasih sayang-Mu. Kau tebus aku dengan darah-Mu, sungguh besar Kau Yesus. Kau lebih dari segalanya, emas, perak, dan permata tak bisa menggantikan
bisa menggantikanmu, Yesus, kau mulia. Kaulah detak jantungku, hembusan nafasku, darahmu mengalir di tubuhku. Ku milikmu dan kau milikku. Mari Bapak Ibu, saya undang bagi berdiri. Kita lebih lagi dalam Tuhan. Hidup dalammu, ku hidup dalammu, Yesus. Kau lebih dari segalanya, emas, perak, dan permata tak bisa menggantikanmu, Yesus, kau mulia. Kaulah detak jantungku, hembusan nafasku, darahmu mengalir di tubuhku. Ku milikmu, kau lebih dari segalanya, emas, perak, dan permata tak bisa menggantikanmu, Yesus, kau mulia. Kaulah detak jantungku, hembusan nafasku, darahmu mengalir di tubuhku. Ku milikmu, Tuhan, lebih dari segalanya, emas, perak, dan permata tak bisa menggantikanmu, Yesus, kau mulia. Kaulah detak jantungku, hembusan nafasku, darahmu mengalir di tubuhku. Ku milikmu dan kau milikku, darahmu mengalir di tubuhku. Ku milikmu, kau milikku, darahmu mengalir di tubuhku. Ku milikmu dan kau milikku. Shalom saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Engkau hadir di dalam doa, pujian, dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Sekarang hadirlah kembali ya Tuhan saat kami akan mempelajari firman-Mu, agar kami mengerti apa yang Engkau inginkan daripada kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, semua kita katakan amin, amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya Anda semua dalam keadaan baik, tetap sukacita karena Roh Kudus melimpah di dalam kehidupan saudara. Amin. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang saya berikan judul adalah berada di dalam komunitas orang percaya. Ya, kita harus berada di dalam komunitas orang percaya. Kalau ditanya apa sih yang menjadi alasan bahwa kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus harus ada di dalam komunitas orang percaya, maka tidak lain itu adalah Yesus sendiri. Jesus is the main reason for a communion. Yesus adalah alasan utama kenapa harus ada yang namanya komunitas orang percaya. Nah, kita akan melihat ada 3 alasan yang luar biasa, yang demikian penting kenapa kita harus ada di dalam komunitas orang percaya. Tetapi sebelum kita masuk membahas mengenai 3 hal ini, yuk kita buka dulu ayatnya, yaitu dari Perjanjian Baru, Efesus 2 ayat yang ke-19. Efesus 2 ayat yang ke-19, dikatakan di sana, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Rasul Paulus ketika menulis surat ini kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus, dia mengingatkan orang-orang percaya yang ada di dalam gereja, yang ada di dalam persekutuan, bahwa mereka bukan lagi orang asing dan pendatang. Sekalipun suku bangsa mereka berbeda, sekalipun mungkin keluarga negaraan mereka berbeda, status mereka berbeda, mereka bukan lagi orang asing dan pendatang, tetapi sudah menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus, dari anggota-anggota keluarga Allah. Wow, pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini juga adalah pesan untuk kita semua. Sekalipun kita di dalam gereja, tapi seringkali kita mengatakan, oh itu keluarga dia, oh itu keluarga dia, ini keluarga saya, oh saya orang Batak, saya orang Chinese, saya orang Ambon, orang Jawa, dan sebaliknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak peduli dari latar belakang apa kita datang. Tetapi kalau kita semua adalah orang-orang yang sudah lahir baru, yang ada di dalam Kristus, maka kita semua ini adalah kawan sewarga. Kita semua ini adalah orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Yang setuju, yang mengerti katakan amin, amin. Kenapa hal ini menjadi penting Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Tuhan ingin supaya kita menjalani hidup yang semakin lama semakin bertumbuh ke arah Kristus, yang tidak lain adalah Allah itu sendiri. Ingatlah pertama kali ketika manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kalau kita melihat dan mengingat kembali bagaimana Tuhan menjadikan alam semesta ini, bahkan menjadikan manusia di dalam kitab Kejadian, ketika benda-benda langit, cahaya, binatang, tumbuhan, Tuhan buat dengan perintah saja, dengan firman, maka semuanya itu jadi. Tetapi ketika tiba momen untuk manusia diciptakan, maka Allah Tritunggal itu bersepakat untuk menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah Tritunggal itu sendiri. Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal, Allah yang tunggal tetapi tiga tetapi satu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dengan Allah yang semacam itulah, dengan Allah yang Tritunggal itulah kita diciptakan, supaya kita bisa bergerak ke arah Allah Tritunggal itu. Itulah sebabnya manusia ketika Adam diciptakan, dia bisa merasakan sendirian, dia merasakan tidak punya teman. Kenapa? Karena dia sendirian. Dia secara build up-nya, secara nature-nya, dia membutuhkan teman, dia membutuhkan komunitas, dia membutuhkan orang yang sepadan dengan dia. Dan itu adalah rencana Allah sendiri. Tuhan tidak mau kita ini hidup sendirian. Tuhan tidak mau kita menjalani segala sesuatu tanpa orang lain. Tapi kita tahu di dalam kejatuhan manusia memberontak dari Allah. Manusia mendinai, manusia menolak rancangan Allah dalam dirinya. Manusia mulai menjadi pribadi yang elu, gua, ya, tidak peduli dengan sesamanya. Tetapi kita semua tahu di sini, kita pun seperti itu dahulu. Tetapi sekarang setelah kita menerima kasih karunia Tuhan, kita meresponi panggilan Tuhan, kita bertobat, kita lahir baru, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita pun sekarang sedang dalam perjalanan bertumbuh ke arah Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya saya percaya kalau orang Kristen bertumbuh ke arah Tuhan, pasti dia akan berkata, saya nggak bisa sendirian.
Saya butuh yang lain. Saya membutuhkan komunitas orang percaya. Kalau benar-benar dia bertumbuh ke arah Kristus yang adalah Tuhan, kalau dia bertumbuh ke arah Allah Tritunggal, itu dia pasti akan berkata, saya butuh yang lain. Kalau ada orang Kristen ngakunya, saya nggak butuh teman-teman yang seiman. Saya nggak perlu ada di dalam kul, nggak perlu ada di dalam komsel. Maaf Bapak Ibu Saudara, saya agak sedikit mempertanyakan sikap seperti itu. Apakah orang ini sudah benar-benar bertumbuh ke arah Kristus atau tidak? Itu dia pertanyaannya. Salah satu raksasa iman di dalam sejarah gereja dunia itu namanya adalah John Wesley. John Wesley ini adalah bapak metodis, dan banyak dari teologi yang dia tanamkan itu juga menjadi dasar dari teologi kekudusan, pertumbuhan iman, dan juga teologi yang diusung oleh gereja Pentakosta dan karismatik. Salah satu pernyataan John Wesley yang sangat terkenal adalah dia pernah bilang begini, "Oh, kamu berkata kamu orang Kristen, puji Tuhan. Tapi engkau harus membuktikan dua hal kepada saya kalau kamu sudah lahir baru dan jadi orang Kristen. Nomor satu, kamu harus dibaptis. Tetapi yang kedua, saya harus melihat kamu bergabung di dalam kelompok sel." Wow, John Wesley melihat bahwa ada dua bukti fisik yang dia butuhkan untuk memastikan bahwa seseorang ini benar-benar sudah menjadi pribadi yang baru dan sedang bergerak ke arah Tuhan. Yaitu dia baptisan, ada bukti secara fisik dia dibaptis. Yang kedua, dia bergabung di dalam komunitas orang percaya, bergabung di dalam kelompok sel. Yang mengerti sampai poin ini, katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekalipun saya adalah wakil Kepala Subdivisi Pembinaan KUL GB Jalan Jenderal Gatot Subroto, baik dalam dan luar negeri, yang melakukan pembinaan terhadap 9.500 KUL yang ada sampai hari ini. Khotbah saya bukanlah untuk supaya sekedar mengajak Bapak Ibu Saudara bergabung di dalam KUL atau bergabung di dalam komunitas orang percaya. No, bukan hanya sekedar itu, tetapi camkan baik-baik. Kalau Anda pengen, Anda ingin mengalami pertumbuhan ke arah Kristus, pertumbuhan iman yang terus makin lama makin baik, Anda tidak bisa melakukannya sendirian. Anda perlu ada di dalam komunitas orang percaya. Bukankah menjadi suatu hal yang sangat menyedihkan kalau di dalam hidup kita ini, kita sebagai anak Tuhan, kita memiliki teman dan sahabat yang mungkin imannya berbeda dengan kita, atau bahkan mungkin imannya sama tapi pandangannya berbeda dengan kita, namun justru kita tidak memiliki sahabat-sahabat rohani, keluarga rohani, teman-teman rohani yang imannya persis sama percaya dengan kita, yang pemahaman Alkitabnya sama dengan kita. Bukankah itu hal yang sangat menyedihkan? Saya menemukan seringkali di gereja hal-hal seperti itu yang terjadi. Sehingga ketika suatu persoalan, suatu problem, suatu pergumulan itu melanda hidupnya, lalu dia merasakan bahwa saya hanya berdoa sendirian. Dia mungkin telepon ke sekretariat gereja, waduh gerejanya besar, gak mungkin semua orang terhandlekan. Dia merasa sendirian, Tuhan aku sendirian, aku gak ada lagi. Ya. Waduh, gak punya teman-teman yang bisa mendoakan aku. Ya kan, keluarga aku biarpun sama-sama Kristen, tapi gak percaya kesembuhan, gak percaya mujizat, gak percaya Roh Kudus. Cuma bilangnya baik-baik aja ya, kuat-kuat aja ya. Waduh, bukankah hal itu sangat menyedihkan? Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun engkau berada, pastikan engkau memiliki keluarga rohani. Pastikan engkau memiliki komunitas orang percaya, teman-teman, sahabat, keluarga rohani yang siap untuk menolongmu, yang siap untuk mendoakanmu, yang mengerti pergumulanmu, dan yang memiliki spirit yang sama dengan engkau. Yang mengerti, katakan amin. Haleluya. Jadi sekali lagi, untuk berada di dalam komunitas orang percaya itu adalah bagian dari pertumbuhan dan perjalanan kerohanian kita ke arah Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Nah, sekarang kita akan melihat kenapa kita perlu ada di dalam komunitas orang percaya. Komunitas orang percaya itu membawa perubahan hidup, ada pertumbuhan, tadi kita sudah pelajari. Tetapi yang berikutnya adalah bahwa komunitas orang percaya adalah hal yang sangat penting bagi Tuhan. Adalah hal yang sangat penting bagi Tuhan. Kenapa itu penting bagi Tuhan? 3 hal. Ayo kita lihat dulu ayatnya. Matius 18 ayat 20. Ya, Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Wow, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku.
Artinya apa? Percaya kepada nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Tuhan Yesus berkata, di situ aku berada di tengah-tengah mereka. Kenapa komunitas orang percaya menjadi sesuatu yang penting bagi Tuhan? Nomor satu, karena Tuhan menyatakan dirinya melalui komunitas orang percaya. Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan mengekspresikan kasih-Nya, Tuhan membuktikan kuasa dan mujizat-Nya melalui komunitas orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bisakah Tuhan menyatakan dirinya? Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan kesembuhan, mujizat dan yang lain-lainnya kepada individual secara sendirian tanpa melalui komunitas? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Tetapi dengarkan baik mengenai Tuhan menyatakan dirinya. Dalam arti ada sesuatu yang berbeda daripada sekedar menjawab doa satu orang atau menunjukkan diri pada satu orang. Tuhan menyatakan dirinya. Itu selalu dalam Alkitab, dalam komunitas orang percaya. Selalu dalam komunitas orang percaya. Tuhan menampakkan dirinya dalam keluarga besar Israel. Tuhan menampakkan dirinya dalam komunitas para murid-murid dan rasul-rasulnya. Tuhan menampakkan diri kepada jemaatnya dengan luar biasa. Ketika Tuhan mau menyatakan kehendaknya lebih banyak dan lebih luar biasa, ketika itu dilakukan oleh 2, 3 atau bahkan lebih daripada orang percaya. Wow, wow. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak melemahkan doa-doa yang engkau naikkan secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya tidak melemahkan itu. Tetapi ada suatu jaminan yang luar biasa. Kalau engkau baca ayat-ayatnya lebih lanjut, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, hadir di tengah mereka, apapun yang mereka minta Tuhan jawab. Wow, ada suatu guarantee doa di sana yang luar biasa. Ada suatu guarantee doa yang luar biasa. Saya kalau berkata ini seringkali orang suka berargumentasi. Ya, ada yang begitu, Pak Elia juga orang biasa, tapi dia berdoa hujan tidak turun. Ya, saya tidak mendinai hal itu. Saya tidak mendinai hal itu, bahwa bisa saja melalui seorang individu atau satu orang saja hal-hal yang luar biasa Tuhan lakukan melalui orang itu. Tetapi mari kita lihat berapa banyak dibandingkan kejadian ketika Tuhan berbicara kepada yang namanya komunitas orang percaya. Kepada 2-3 orang berkumpul. Perhatikan Daniel, Sadrak, Mesat, Abednego, 3 dari 4 bersahabat ini Tuhan menyatakan dirinya dengan luar biasa. Ketika 3 orang di antara mereka dilemparkan ke dalam perapian. Wow. Allah menunjukkan diri di sana. Perhatikan ketika rasul-rasul berkumpul, ya. Nanti ada baca kisahnya, saya nggak mau buka dulu. Ketika mereka berkumpul, mereka naik ke atas gunung, lalu Yesus menampakkan dirinya dalam kemuliaan bersama Musa dan Elia. Lihat, ada lagi sebuah komunitas. Ya, Tuhan bangkit dari kematian, ya. Lalu dia menampakkan diri kepada beberapa orang, tapi Tuhan mulai bercakap-cakap dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika para rasul-rasul, ketika murid-murid sudah mulai berkumpul. Lihat, ada sesuatu yang luar biasa di sana. Ada sesuatu yang hebat ketika anak-anak Tuhan berkumpul. Apa itu? Tuhan menyatakan dirinya. Wow. Suatu kali ketika habis melayani khotbah di suatu gereja sebelum masa pandemi, saya biasanya kalau melayani habis khotbah, habis doa berkat, nggak langsung pergi atau ke ruang istirahat, katakanlah saya kasih waktu sekitar 5-6 menit untuk ada di depan. Siapa tahu ada jemaat yang mau datang ke depan, minta didoakan, mungkin mengucapkan terima kasih dan yang lain-lain. Biasanya itu saya lakukan. Nah, suatu kali saya habis berdoa, habis melayani, habis berkhotbah, saya nunggu di depan dan ada seorang ibu datang kepada saya dan dia bilang, Pastor Chris, tolong doakan saya. Oh ya Bu, apa yang mau didoakan? Saya sakit sudah lama nih, bertahun-tahun. Oh ya, oke. Saya ini kalau hari Minggu beribadah bisa 2-3 kali Pak. Sekarang ada di sini, nanti ibadah berikutnya di gereja mana, lalu berikutnya di gereja mana. Dan saya selalu minta supaya hamba-hamba Tuhan, khususnya pengkhotbah yang berkhotbah, itu mendoakan saya, supaya sakit saya ini segera sembuh. Wah, ketika ibu ini ngomong begitu, saya langsung tanya, jadi Bu, Ibu, apakah anggota jemaat di sini? Oh enggak Pak, saya nggak tertanam dimanapun, saya jalan-jalan aja dari gereja ke gereja. Oh gitu. Ibu, apakah Ibu punya kelompok sel? Cool gitu atau bagaimana? Oh enggak Pak, ya saya gitu aja, datang dari gereja ke gereja dan minta hamba Tuhan. Wah, semakin banyak hamba Tuhan, semakin banyak nanti karunia, semakin banyak mujizat dan saya pasti cepat sembuh. Ya inilah susahnya ya Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang pendeta diperlakukan kayak dukun, padahal kami ini juga manusia sama kayak Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya kami diordinasi untuk melakukan pelayanan ini. Tapi saya langsung mengerti persoalan dari ibu ini. Saya bilang, Bu,
Ibu selama ini biarpun jalan dari gereja ke gereja ditumpang tangan oleh banyak hamba Tuhan, puji Tuhan kalau imannya seperti itu, tapi ibu hari ini berdoa sendirian. Ibu berdoa sendirian. Di rumah ada nggak yang berdoa sama ibu? Ya paling anak-anak saya, pastor, jawab ibu ini. Ada nggak teman-teman rohani, anggota komunitas rohani yang terus berdoa untuk kesembuhan ibu? Lalu dia terdiam dan dia berkata, nggak ada Pak Pendeta. Nah, saya bilang, ibu harus memiliki komunitas orang percaya. Ibu gabung ke kelompok sel. Saya nggak terlalu peduli yang mana. Tapi kalau mau di sini, nih, mumpung saya di sini, mumpung ini di gereja salah satu cabang Gatot Subroto, saya panggil kabit kulnya. Saya bilang, tolong ibu ini ikut kul di sini. Kenapa? Karena selama ini ibu ini hanya berdoa sendiri. Biarpun ditumpang tangan dan yang lain-lain, tapi dia sendirian. Bagaimana Allah mau menyatakan kasih dan kuasa dan mujizatnya? Ya Tuhan bisa saja memberikan jawaban kepada ibu ini, ya kan? Tapi faktanya sudah bertahun-tahun dia berdoakan hal ini dan dia berdoa sendirian. Lihat, tetapi bukankah alangkah indahnya apabila ibu ini memiliki teman, sahabat, orang-orang seperti anggota kul yang ready untuk senantiasa mendoakan dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada yang salah saat kita berdoa sendiri, tetapi Allah menyatakan dirinya secara lebih luar biasa ketika kita ada bersama-sama di dalam komunitas orang-orang percaya. Lihat itu, saya sedang tidak berkata bahwa artinya doa sendirian tidak ada gunanya. Tidak, saya tidak berkata demikian. Ya, ada waktu-waktunya kita secara pribadi dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi orang tanda rohani, yatim piatu rohani di dalam gereja. Apa itu yatim piatu rohani? Nggak punya teman rohani, nggak punya keluarga rohani, segala sesuatu dilakukan sendirian. Sampai hal yang namanya berdoa. Ya, kadang kita harus berdoa sendiri, tetapi lebih banyak Tuhan menginginkan kita berdoa bersama-sama sebagai orang percaya. Alkitab jelas menunjukkan begitu banyak bukti ketika anak-anak Tuhan berkumpul, Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan menyatakan kuasanya, mujizatnya lebih luar biasa. Yang setuju, katakan amin. Haleluya. Please Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, jangan ada yang menjadi yatim piatu rohani di dalam hidup ini. Segera engkau hubungi sekretariat gereja, hubungi kabit kul di tempat ini kalau Anda belum bergabung dalam kul, supaya Anda memiliki keluarga rohani. Dan Anda yang sudah ada di dalam komunitas orang percaya, memiliki keluarga rohani, ada di dalam kul, Anda tetap ada di sana. Keadaan Anda jauh lebih baik dalam situasi seperti ini, ada di dalam keluarga rohani, daripada Anda menjadi yatim piatu dan sendirian, apalagi di tengah masa pandemi seperti hari ini. Yang kedua adalah kenapa Tuhan memandang penting yang namanya komunitas orang percaya, karena nomor 2, Tuhan menggenapi rencananya melalui komunitas orang percaya. Kisah Para Rasul 4 ayat 31 ditulis, dan ketika mereka sedang berdoa, Kisah 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Di dalam kisah ini anak-anak Tuhan, para murid-murid, ya, orang percaya sedang berkumpul, mereka ada suatu tekanan luar biasa, mereka berdoa sungguh-sungguh, nah itu sesuai dengan ayat yang 1 tadi di atas, berdoa sungguh-sungguh, maka goyanglah tempat mereka berkumpul, mereka penuh dengan Roh Kudus dan memberitakan firman Tuhan akhirnya dengan berani. Wow. Poin nomor 2, Tuhan menggenapi rencananya melalui komunitas orang percaya. Lihat, Tuhan tuh punya rencana yang besar dalam hidup kita. Tetapi itu akan terjadi atau tidak, Bapak Ibu Saudara, Tuhan pakai kumpulan komunitas orang percaya. Kalau kita mau melihat amanat agung Tuhan digenapi pada masa kita, kalau kita mau melihat Pentakosta ketiga tercurah dengan luar biasa, dan anak-anak muda kita, generasi Yeremia kita benar-benar bergerak untuk memberitakan firman, maka semua hal itu bisa terjadi hanya ketika anak-anak Tuhan ada di dalam komunitas orang percaya. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kalau kita kembali lagi melihat dalam Alkitab, ya, Tuhan tuh menunjukkan kuasa dan mujizatnya tuh beda loh. Kalau dia tunjukkan itu kepada sekelompok orang dibandingkan dengan cuma satu orang, itu jelas sangat berbeda. Dan saya percaya hari ini banyak Bapak Ibu Saudara, engkau yang bergumul dengan masalah, engkau bergumul dengan problem dan lain-lain, dan engkau tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Tapi itu biasanya dialami oleh orang-orang yang tidak punya komunitas orang percaya,
Yang nggak bergabung dalam kul, yang nggak bergabung memiliki keluarga rohani. Tapi perhatikan orang-orang yang bergabung dalam kul, yang memiliki komunitas orang percaya, mereka mendapatkan jawaban Tuhan. Atau setidaknya mereka mendapatkan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan melalui komunitas orang percaya. Melalui saudara-saudara rohani mereka. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, engkau tidak lagi memandang remeh yang namanya komunitas orang percaya. Mungkin di sini ada yang bertanya, Pastor, bagaimana saya bisa memenangkan keluarga saya? Bagaimana saya bisa memenangkan sahabat saya, teman-teman, rekan kerja, atau bahkan mungkin pimpinan saya? Engkau tidak tahu jawabannya. Tapi kalau engkau ada di dalam komunitas orang percaya dan engkau bagikan, engkau sharingkan apa yang menjadi kerinduan hatimu ini, pasti ada di antara saudara-saudaramu yang bisa memberikan jawaban, yang memberikan masukan, atau mendoakan supaya engkau berhasil di dalam kerinduanmu ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat hal ini baik-baik, ya. Allah yang menciptakan kita adalah Allah Tritunggal. Kita diciptakan supaya kita mengikuti rupa dan gambarnya Dia. Oleh karena itu kita tidak bisa hidup sendirian. Kita tidak bisa berkata, saya sendiri sama Tuhan, itu sudah cukup. No, kita harus bergerak ke arah Kristus yang adalah bagian dari Allah Tritunggal itu. Dan oleh karena itu kita harus berkata, saya membutuhkan saudara-saudara seiman, serohani, same spirit, yang memiliki roh yang sama dengan saya, untuk saya bisa menggenapi rencana Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kenapa komunitas orang percaya itu penting bagi Tuhan, dan artinya juga penting bagi kita, karena Tuhan mendewasakan kita melalui komunitas orang percaya. Sekali lagi, Tuhan mendewasakan kita melalui komunitas orang percaya. Efesus 4 ayat 14-16 berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Lihat, untuk kita bisa menerima pertumbuhan dan membangun diri dalam kasih, berdasarkan ayat ini, kita harus ada bagian dari tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu artinya apa? Anak-anak Tuhan, komunitas orang percaya. Di tengah era pandemi seperti ini, kita tahu begitu banyak berita-berita hoax, misinformasi beredar di mana-mana, dan merajalela di berbagai platform aplikasi yang ada. Dan banyak sekali anak-anak Tuhan yang bingung sana-sini. Tapi saya temukan, orang-orang yang bergabung di dalam kul, orang-orang yang bergabung di dalam komunitas orang percaya, mereka tidak mudah tergoyahkan. Mereka akan saling cek satu sama lain. Mereka akan bertanya kepada gembala kul. Kalau gembala kulnya bisa jawab, akan segera dijawab. Tapi kalau tidak, dia akan berkoordinasi dengan kabit dan gembala di tempat. Bahkan kalau perlu, naik sampai level pusat di kami, di tim teologi dan subdivisi kul. Sehingga tidak mudah tergoyahkan dengan berbagai macam berita hoax dan misinformasi. Tetapi orang-orang yang tidak memiliki komunitas, justru itu yang biasanya sangat mudah untuk terkena misinformasi dan hoax, dan bahkan menjadi agen penyebaran berita-berita yang enggak benar ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, beberapa waktu yang lalu contohnya juga ada yang viral ya di beberapa media platform, ada orang ngakunya Kristen bilang begini, oh saya percaya Kristus, saya orang Kristen, tapi saya tidak mau bagian dari gereja. Saya nggak butuh gereja. Wah, saya sih nggak yakin dia orang Kristen. Maaf ya. Karena kalau memang namanya orang Kristen, yang namanya pengikut Kristus harus bagian dari tubuh. Firman Tuhannya sudah jelas kok. Kalau nggak, dari mana dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang diajarkan benar atau tidak? Siapa yang akan mengkonfirmasi itu? Atau mungkin ada yang Anda pernah mendengar viral beberapa waktu yang lalu, dengan bentuk nyanyian pula dikatakan kita tidak usah baca Alkitab karena Alkitab membuat gereja terpecah belah. Yang perlu kita lakukan percaya pada Roh Kudus. Ini juga statement yang aneh. Dari mana kita bisa tahu mengenai Roh Kudus kalau bukan dari Alkitab? Dari mana kita bisa tahu mengenai Yesus dan Tuhan kalau itu bukan Alkitab mengungkapkan, mengekspresikannya dalam tulisan? Ini kan rada aneh. Tapi berapa banyak yang kemudian termakan seperti itu? Melihat bagaimana kita bisa makin dewasa kalau segala sesuatunya kita lakukan sendirian. Tapi saya percaya ketika ada di dalam kul, kita akan makin dewasa. Kul bukanlah kumpulan orang-orang yang sempurna, bukan komunitas malaikat.
tapi ini adalah kumpulan orang-orang yang tahu bahwa mereka tidak sempurna, sedang diproses oleh Tuhan untuk makin lama makin dewasa. Kita bertumbuh bersama-sama, kita berubah bersama-sama oleh karena kasih. Itulah makanya kita namakan Cool, Community of Love, komunitas kasih. Kita saling mengasihi, kita dikasihi, dan kita bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Saya percaya komunitas orang percaya adalah komunitas yang menerima dan bertumbuh serta mempraktekkan kasih Kristus. Kalau 3 hal ini penting bagi Tuhan, bahwa komunitas orang percaya itu Tuhan menyatakan dirinya di sana, lalu Tuhan menggenapi rencana melalui komunitas itu, lalu Tuhan mendewasakan orang-orang percaya melalui komunitas itu, maka seharusnya kita pun ada di dalam komunitas orang percaya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, Anda yang belum ada di dalam komunitas orang percaya, belum ada di dalam Cool, segera bergabung Cool. Telepon sekretariat, hubungi bidang Cool di gereja ini Bapak Ibu Saudara, dan segera bergabung ke dalam Cool yang akan diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau Anda adalah anggota Cool, Anda mengucap syukur dan tetap ada di sana, bertumbuh bersama-sama dengan anggota rohani, anggota keluarga rohanimu ke arah Kristus. Maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa itu digenapi di dalam kehidupan kita. Yang mengerti, yang setuju katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas pengajaran-Mu pada hari ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Kau perintahkan. Hamba-Mu terbatas di dalam kata-kata. Hamba-Mu mau berdoa biar Engkau yang menyempurnakan pemberitaan firman ini di dalam diri anak-anak-Mu. Berbicara lebih dalam, berbicara lebih spesifik kepada mereka, sehingga mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Mereka semua tidak ada yang yatim piatu rohani, tetapi bagian dari komunitas orang percaya, bagian dari Cool yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan segala hormat, pujian, ucapan syukur, keagungan, kemuliaan kepadamu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita saudara, untuk kita terima berkat dari Tuhan. Angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai, melindungi, menjagai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, mari angkat syukur kita di hadapan Tuhan. Mari nyanyikan puji-pujian, sebab dalam hadirat-Nya ada sukacita yang baru, sediakannya bagi kita. Mari angkat suara kita dan katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi